Shalom keluarga damai dan sobat Samas. Sapaan damai sejahtera Kamis 14 September 2023 akan membahas Mazmur Hikmat. Mari kita bersama memohon hikmat Allah agar Roh Kudus menjelaskan Mazmur ini bagi kita, sehingga kita dapat melakukan peran kita dalam terang hikmat Allah. Allah sumber hikmat, ajarlah kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, serta membaca kehidupan kami dengan hikmat ilahi, agar kami tidak salah dalam menanggapi panggilan-Mu, untuk melakukan peran kami di dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Mazmur 49, ayat yang keempat dan 5. Mazmur 49 ayat 4 dan 5, firman Tuhan berbunyi demikian. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Keluarga damai dan sobat Samas, bacaan hari ini adalah salah satu contoh Mazmur Hikmat, di mana pemazmur menuliskan bahwa sebuah mazmur hikmat tidak serta-merta bisa muncul, namun bergantung dengan apa yang mengisi hati seseorang, apa yang didengarnya, serta bagaimana dia mengekspresikan hikmat dalam kesehariannya. Mazmur hikmat adalah salah satu jenis mazmur dalam Alkitab yang mengandung ajaran-ajaran tentang hikmat rohani. Melaluinya kita dimampukan dan dituntun untuk memahami serta mengikuti kehendak Allah dalam hidup kita. Mazmur hikmat memberikan nasihat, perbandingan, perumpamaan, atau pertanyaan-pertanyaan yang menantang kita untuk merenungkan kebenaran Allah. Beberapa contoh Mazmur hikmat antara lain Mazmur 1, 19, 37, 49, 73, 112, dan 127. Mazmur hikmat berbeda dengan Mazmur pujian, syukur, ratapan, atau Mazmur raja, yang lebih menekankan pada ekspresi perasaan atau pengalaman penyair. Karena Mazmur hikmat lebih menekankan pada pengajaran dan pemahaman tentang cara hidup yang benar di hadapan Allah. Mazmur hikmat juga berhubungan dengan kitab-kitab hikmat lainnya dalam Alkitab, seperti Amsal, Pengkhotbah, Ayub. Mazmur hikmat sering menyebutkan takut akan Tuhan sebagai permulaan atau dasar dari hikmat rohani. Mazmur hikmat mengungkapkan kasih yang agung untuk firman Allah yang tertulis. Dengan demikian, Mazmur hikmat berisi pepatah atau petunjuk tentang hikmat rohani, yaitu kemampuan untuk memahami dan mengikuti kehendak Allah dalam hidup. Mazmur hikmat juga berisi nasihat, perbandingan, perumpamaan, atau pertanyaan-pertanyaan yang menantang kita sebagai pembaca untuk merenungkan kebenaran Allah. Misalnya di dalam Mazmur 1 yang membandingkan orang benar dengan orang fasik. Sobat Samas dan keluarga damai, Mazmur hikmat ini juga berisi sikap orang percaya terhadap orang fasik yang rupanya berhasil, dan kesukaran orang benar itu menjadi satu tantangan. Dari Mazmur hikmat ini kita membaca supaya kita ternyata tidak boleh iri dengan orang jahat. Misalnya kalau kita melihat dalam Mazmur 37, kita diajak untuk berserah kepada Allah dan tidak lagi iri hati dengan orang-orang jahat. Karena Tuhan menuntun kita, melindungi kita. Ada sesuatu yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Dan itu akan lepas begitu saja kalau kita menjadi iri atau mempedulikan emosi kita untuk melakukan sesuatu terhadap orang-orang yang kita pandang jahat itu.
Mazmur Hikmat menekankan pada pengajaran dan pemahaman tentang cara hidup yang benar di hadapan Allah. Misalnya kita belajar tentang takut akan Tuhan sebagai permulaan atau dasar dari hikmat rohani. Mazmur 111 ayat 10 ini menjadi contoh bagaimana permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan semua orang yang melakukannya itu berakal budi. Sobat Samas dan keluarga damai, Mazmur Hikmat mengungkapkan kasih yang agung untuk firman Allah. Firman Allah disebut dengan berbagai nama seperti janji, perintah, pedoman, kesaksian, ajaran, hikmat, kebenaran, keadilan, dan teguran. Firman Allah disajikan sebagai penghiburan, perlindungan, harta, patokan hidup, kebahagiaan hati dan jiwa, dan sumber jawaban dari segala kebutuhan. Sobat Samas dan keluarga damai, mungkin kita bertanya, apa perbedaan antara Mazmur Hikmat ini dengan kitab-kitab hikmat lainnya di Alkitab? Bukankah di Alkitab juga ada kitab-kitab hikmat? Mazmur Hikmat adalah salah satu jenis mazmur dalam Alkitab yang mengandung ajaran-ajaran tentang hikmat rohani. Sedangkan kitab-kitab hikmat lainnya di Alkitab berisi sastra hikmat, yaitu karya sastra yang banyak memuat pengalaman-pengalaman hidup dan pengajaran-pengajaran yang ditampilkan secara ringkas dalam bentuk pepatah dan aforisme. Kitab-kitab hikmat lainnya di Alkitab, misalnya kitab Ayub, kitab Amsal, kitab Pengkhotbah, dan kitab Kidung Agung. Isinya kalau kita memperhatikan misalnya kitab Ayub, itu berisi dialog antara Ayub, seorang pria saleh yang mengalami penderitaan hebat dengan 4 sahabatnya dan Allah. Lalu kitab Amsal adalah kitab yang berisi kumpulan pepatah-pepatah pendek dan tajam yang menandaskan kaidah-kaidah untuk kebahagiaan dan kesejahteraan pribadi. Kitab Pengkhotbah adalah kitab yang berbentuk monolog dari seorang pengkhotbah yang menyelidiki makna hidup di bawah matahari. Kitab Kidung Agung merupakan kitab yang berisi lagu-lagu cinta antara seorang pengantin wanita dan seorang pengantin pria. Agar dapat menerapkan ajaran-ajaran Mazmur Hikmat, kita dapat melakukan beberapa hal, seperti membaca dan merenungkan Mazmur Hikmat ini secara teratur, dengan hati yang terbuka dan kita siap untuk dibimbing oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa memahami pesan-pesan apa yang terkandung dalam Mazmur Hikmat ini. Kita belajar kemudian untuk menghormati dan menaati Allah sebagai sumber dari segala hikmat. Kita dapat menunjukkan rasa takut akan Tuhan dengan mengasihinya, mematuhi perintah-perintahnya dan menjauhi dosa. Kita dapat mengakui bahwa Allah adalah pencipta dan memelihara kita yang tahu apa yang terbaik bagi kita. Kita juga belajar untuk menjadi orang yang adil dan baik kepada sesama kita. Kita bisa meniru sikap orang percaya dalam Mazmur Hikmat yang tidak iri atau dendam kepada orang fasik. Kita tidak terprovokasi kepada hal-hal yang membangkitkan emosi kita. Demikian juga Mazmur Hikmat ini menjaga hati dan lidah kita dari hal-hal yang jahat. Kita dapat menghindari perkataan-perkataan dusta, fitnah, kata-kata kasar atau yang tidak berguna. Kita dapat menggunakan lidah kita untuk memuji Allah, menghibur orang lain, menyampaikan kebenaran dan kasih. Kita dapat menjaga hati dan pikiran-pikiran kita dari hal-hal yang jahat, seperti keserakahan, kebencian, nafsu, dan kita dapat mengisi hati kita dengan hal-hal yang baik, seperti iman, harapan, dan kasih. Mari kita menghidupi Mazmur Hikmat ini secara teratur, sehingga hidup kita dipimpin oleh hikmat Allah. Kita akan merasakan keindahan, bukan hanya saat kita membaca atau mendengarnya,
Namun bahkan ketika buah-buah hikmat ini muncul dalam kata dan perilaku kita, mari kita berdoa. Allah sumber hikmat, anugerahkanlah kekayaan hikmat-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah hikmat-Mu menjadi mazmur dalam keseharian kami. Kami dapat menikmati keindahannya dan merasakan buah-buahnya. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin.